kira-kira 8 hari yang lalu kita sempat diskusi tentang sebuah topik yang menurut gue tuh agak sedikit sensitif buat warga Bogor. Lu hati-hati aja ya kalau misalkan bawa topik ini ketika ngobrol sama gue secara langsung. 1 menit 2 menit lu ngomong langsung gue gigit loh. Nggak bercanda, gue ini cuma bercanda doang ya. But anyway, buat lo semua yang lupa topik tentang apaan, ini gue upload di video ngopi judulnya Bogor Lagi. Pas nih gue pause videonya tepat tentang topik yang bakal kita angkat di video ngopi ini juga. Jadi di tanggal 27 Juni 2025, buat lo yang lupa, ada pesta gue ya yang terjadi di daerah Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor. 75 orang diperiksa, terus kemudian hampir setengahnya ternyata kena penyakit kelamin atau punya penyakit kelamin kayak semacam sifilis gitu. Dan gara-gara beritanya itu blow up rame, orang-orang langsung pada ngomongin balik tentang Bogor karena acaranya diadakan di Kabupaten Bogor. Dan sebelum adanya berita ini, di tahun 2015 sempat ada berita katanya 2.672 pria Bogor gay. Ini adalah cover berita yang sangat amat mengintai dan juga menghantui warga Bogor. Karena apa? Karena ini berita 2015 sampai sekarang tetap ngebuat kita sebagai warga Bogor dijuluki sebagai kota gue. Dan gue gak terima akan hal itu. Makanya setiap kali ada berita-berita yang berhubungan dengan ada pesta gue lagi nih tapi bukan di Bogor, ada di daerah Jakarta, Bekasi, gue senang banget. Sangat amat senang. Kenapa begitu? Karena akhirnya Bogor bisa terbebas sedikit aja dari predikat tersebut. Gue buat video ngopi ini aja gitu ya, penonton gue tuh langsung pada kenyang roasting tentang Bogor. Ini bukan kota Bogor lagi, pasti nama ganti kota Bogor gue. Gak yang bawa kendaraan orangnya sama-sama gak ada yang bener. Kentut. Komentar yoga paling epic. Yang gue Bogor yang dijadiin meme Ngawi. Hey, sesama daerah yang menjadi korban ya selalu dijadikan predikat seperti ini, kita sama-sama harus berjuang orang-orang Ngawi biar seenggaknya itu kita bisa memperbaiki citra kita di internet. Padahal hampir semua daerah di Indonesia tuh pasti punya gitu loh penggerbekan acara-acara kayak gini, tapi selalu aja yang jadi korban, yang selalu menjadi predikat itu kalau nggak Ngawi ya Bogor. Betul, di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal kasih tahu ke lu semua tentang sebuah kelanjutan informasi yang berhubungan dengan gue. Karena setelah berita ini rame, berita penggerebekan pesta gue di daerah Bogor ini rame, 3 hari kemudian muncul sebuah berita yang mengatakan katanya di Lampung ada banyak banget grup gue di Facebook. That's right. Jadi pertama kali gue tahu kabarnya itu sebenarnya di bulan Juli ya, bukan di bulan Juni. Ini gue record beritanya di tanggal 6 Juli 2025, di mana pertama kali gue lihat postingan itu di Instagramnya Lampung Keras. Jadi di sini dia ngupload tentang sebuah screenshotan gitu ya, sebuah foto yang memperlihatkan list grup gue yang ada di Lampung. Lu tau kan maksud gue buat video ngopi ini apa? Bener. Ini bukan di Bogor, jadi gue harus nge-up biar semua orang-orang tahu kalau misalnya ini semua nggak soal Bogor atau Ngawi, tapi hampir di setiap daerah pun ada fenomena kayak gini. Setelah gue cari tahu doksanya, ternyata ada postingan yang lebih awal lagi gitu ya nge-posting ini. Soalnya kalau misalnya gue di Lampung Keras ini baru aja di-upload 1 hari yang lalu. Setelah gue cek di Facebook ternyata udah ada postingan yang lebih lama. Oke, ngupload foto ini dari Bandar Lampung Memes. Kira-kira di tanggal 4 Juli 2025 atau sekitaran 2 hari yang lalu. Dan setelah gue kembali lagi menyelam lebih dalam lagi, ternyata dari FIFA Lampung itu udah ada beritanya di tanggal 30 Juni 2025, 3 hari setelah adanya berita penggerebekan yang pesta gue itu. Judulnya grup gue Lampung viral di Facebook, Kapolres imbau warga segera tinggalkan. Terus setelah gue dalami lagi semakin dalam, ternyata fenomena ini itu udah ada sebelum penggerebekan pesta gue yang ada di Bogor. Beritanya mana? Nah nih, dari Detik, grup Facebook gue Bandar Lampung resahkan warga dan udah punya 11.000 pengikut. Alright, kalau misal lu cek ini grupnya apa aja gitu ya, kebanyakan dari grup-grup yang udah di list lewat pers conference dari polisi ini udah pada kena take down atau udah pada kena hapus gitu ya sama adminnya sendiri, mungkin karena emang udah ketahuan terus habis itu langsung pada hilang. Padahal kalau misalnya gue coba cari tahu, gue kepo gitu ya, tanya ke ChatGPT sebenarnya ada nggak sih larangan untuk buat grup ini. Ironisnya setelah gue cari tahu ternyata masih belum ada secara eksplisit.
ada itu paling lewat peraturan daerah. Cuman kalau misalnya lewat undang-undang itu biasanya ketika ada orang yang ketangkep gara-gara buat grup ini, paling menggunakan undang-undang pornografi atau undang-undang KUHP atau undang-undang ITE. Ini ada 3 nih listnya nih. Aturan yang sering digugat untuk menjerat. Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, pasal 4 dan 6 melarang penyebaran, pertunjukan atau kepemilikan konten pornografi. Dan sering digunakan untuk menangkap pria gue di PC pribadi, sauna atau aplikasi kencan. Yang kedua itu pasal kesusilaan dalam KUHP lama. Dan yang ketiga Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Sementara yang tadi udah gue sebutin lewat Perda, itu beberapa wilayah ada dan beberapa wilayah masih bukan memperbolehkan jatuhnya, masih nggak ada peraturannya. Nah kalau misalnya lu lihat dari list-listnya, lu bisa ngeh gitu ya kalau misalkan ada salah satu grup yang bahkan udah sampai 21.000 anggotanya. Gue Lampung, gue Bener Lampung, komunitas gue Bener Lampung, gue Lampung Bandar Negeri Semuong. Buset, ini detail banget lokasi di mana. Temen yang menyukai gue Bandar Lampung, gue Lampung Selatan, cowok gue Lampung Tengah, cowok gue Metro Lampung, gue Y kanan, gue Y kanan. Oh, Y Kambas ya maksudnya. Gue Lampung khusus yang serius mencari pasangan. Gue Tanggamus Talang Padang. Man, ini detail banget. Gue Lampung Tengah, gue Mesuji Lampung, gue Metro, gue Menggelak Tuba Lampung, gue Trans Tanjungan dan grup-grup gue lainnya. Respon orang-orang udah jelas. Ya, karena memang orang-orang tuh kebanyakan masih menghormati ya sila pertama gitu di Pancasila di negara kita tercinta. Secara moral masih belum bisa masuk gitu untuk menormalisasikan ini semua. Bahkan gue sendiri pun ya seperti itu, karena menurut gue yang kayak gini sebenarnya masih bisa kita bantu untuk tolong biar seenggaknya tetap kembali ke jalan yang lurus. Tapi bang, itu orientasi seksual kan setiap orang punya pilihannya masing-masing. Iya, permasalahannya gue nggak pengen nih flashback Nabi Lut kejadian di Indonesia. Jadi kalau misalnya dari agama gue bilang nggak boleh, ya udah gue mengikuti gitu loh, secara opini dan juga prinsip sendiri. Nah dari berita ini bahkan Kapolres pun menghimbau kepada anggota Polres, Polsek, bahkan keluarga dan kerabat yang terlibat atau tergabung dalam grup tersebut harus segera menyadari kekeliruannya, melakukan grup dan bertaubat. Jadilah sosok pria yang normal seperti kodratnya seorang pria. Di jumlah grup gue Lampung, kami dapat informasi justru semakin naik. Dalam grup tersebut tampak beberapa anggota grup memposting terkait undangan atau ajakan untuk mencari pasangan sesama jenis. Nah, justru di bagian postingan ini nih yang bisa kena pasal gitu loh. Ia menekankan agar siapapun yang tergabung sekalipun dengan alasan iseng segera meninggalkan grup tersebut sebelum terjerumus lebih dalam ke perilaku menyimpang. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau masih ada yang bertahan gabung dalam grup itu, biasanya itu mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi abnormal. Jadi laki-laki atau pria yang sejati, baik secara fisik maupun pikiran. Bentar, kenapa ya kalau misalkan beliau ngomong tiba-tiba gue jadi keinget meme polisi kulum aja. Nah kalau misalkan lo lihat dari postingan Instagramnya Berita Lampung, bahkan udah ada yang nge-screenshotin postingan-postingan yang ada dalam grup tersebut. Ya bentar, ini kira-kira berapa yang lalu? Oh, 2 hari yang lalu. Kita cek biar bisa sedikit diperbesar ya beritanya. Nah ini dari Udin Petot, sakit gak sih dimasukin itu, belum pernah Men, kayaknya gue menyesal anjir ngebacain postingan ini. What the hell. Coba deh sekarang, yang mau ngulum punya saya yuk daerah. What the Ya ini adalah sebuah keputusan yang buruk ya dalam hidup gue. Tapi ingat kata Han Fast and Furious, kita buat pilihan, pilih ya udah, nggak usah ngeliat ke belakang. Rafli pengen dikulum di sekitaran Oke, 3 aja udah, nggak usah banyak-banyak gitu ya, karena 3 aja udah lebih dari cukup. Gimana respon orang-orang terkait adanya berita ini, khususnya warga Lampung? Buat warga Lampung gue nggak tahu, mungkin ada di antara kalian semua yang emang warga Lampung, bisa tolong kasih tau pendapat kalian di kolom komentar video ini gitu. Tapi kalau misalnya lihat dari Facebook, orang-orang pada risih dan juga resah gitu ya, risih dan resah, anjay. Uci Rahma bilang kayak ini jumlah yang ketahuan masih banyak lagi yang belum ketahuan, miris banget ya. Matali Amran, yang seperti ini seharusnya diberi dukungan, diberikan fasilitas oleh pemerintah, memberikan wadah agar mereka semua bisa terkumpul dalam satu tempat, kota atau pulau. Yang pertama mendata, menyiapkan fasilitas. Yang ketiga menyegerakan untuk menghimpun mereka dalam satu tempat agar mudah Bentar. Men, lu lagi nyari pemerintah buat concentrate camp, men, what the hell? Udin Pio, Pring Sewu, Aman Min, Ananda, mana ada Lampung Selatan lagi.
Lestari. Tapi emang real sih di zaman ini. Aku punya saudara seorang psikolog. Dia cerita banyak kaum gue dan gak sedikit yang kena HIV yang sedang berjuang untuk sembuh. Semoga suami anak dan saudara laki-laki kita dalam hal-hal yang melenceng. Gimana? Semoga suami anak dan saudara laki-laki kita dari hal yang melenceng. Gimana sih maksudnya? Ini komentar kayak mendoakan supaya suami anak-anaknya malah melenceng aja. Bentar, gue harus baca lagi dari ulang nih komentar Lestari Ning sih. Tapi emang real sih di zaman ini. Aku punya saudara seorang psikolog. Dia cerita banyak kaum gue dan gak sedikit yang kena HIV yang sedang berjuang untuk sembuh. Semoga suami, anak, dan saudara laki-laki kita dari hal-hal yang melenceng. Kayak harus hati-hati dalam berkomentar deh. Takutnya diaminin sama orang gitu loh. Ada Ahmad Fanani, jagain anak kita guys, mereka mencari mangsa. Ya bismillah, semoga kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa dan seenggaknya itu mengerti gitu ya tentang orientasi seksual yang benar, itu bisa ngasih tahu juga melindungi entah itu keturunan kita atau bahkan orang-orang di sekeliling kita. Gimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu aja mungkin dari gua. Thank you banget. Dan mungkin ada sedikit orang yang tersinggung akan hal ini gara-gara orientasi seksualnya itu gue mention. Ya, gue berdoa yang terbaik buat lu. Semoga seenggaknya bisa menemukan orientasi seksual yang lebih normal lagi. Cukup aja sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi next video ngopi. Bye-bye.